وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا فضل لعربي ولا عجمي إلا التقوى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta yang kembali mempertemukan kita, Bapak-bapak. Sekian purnama tidak bersuara, Masya Allah. Sudah lama tidak berjumpa, Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat, amin, dalam keadaan iman, Islam, dan juga kita kumpulkan kembali nanti di surga Allah. Amin. Salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menginformasi pada zaman ke-8 ke zaman ke-14 Baik, sebagaimana yang telah disepakati bahwasanya pertemuan perdana setelah libur panjang ini kita tidak melanjutkan akidah tauhid kita, namun kita akan membahas tentang fikih bekal kurban. Fikih bekal kurban. Melihat kita sekarang sudah di berapa Zulhijjah, Pak? Dua. Yakin? Kalau nggak salah berarti benar. Mana yang benar? Kita tanya Google. Sekarang masuk ke 4 Zulhijjah, Pak. Ada yang benar. Sekarang 4 Zulhijjah. Intinya insya Allah di tanggal 10 hari Jumat kita akan kurban ya. Insya Allah. Baik, demi menyambut kurban tersebut dengan ilmu dan dengan hikmah, maka marilah kita sama-sama saksikan fikih bekal kurban, yang dimana memang seorang muslim itu seyogianya sebelum dia melakukan sebuah amalan maka harus berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Baik. Yang pertama adalah keutamaan kurban. Keutamaan kurban. Diketahui bahwasanya ikhwan yang Allah muliakan, kurban itu adalah ibadah harta yang paling Allah cinta. Kalau antum ditanya ibadah yang paling Allah cinta apa? Salat. Ibadah harta yang paling Allah cinta apa? Kurban. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka Muhammad, salatlah untuk Tuhanmu sebagaimana salat adalah ibadah badan paling baik, jadilah kurban adalah ibadah harta paling baik. Jadi kalau antum bertanya ibadah harta paling baik apa? Kurban. Karenanya para ulama mereka sepakat bahwasanya orang yang sedekah 10 juta, saya kalikan lagi 100 juta, 100 juta sedekah. Orang yang sedekah 100 juta di 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah kan sudah masuk di kurban ya. Dia sedekah 100 juta dengan orang yang beli kambing 3 juta. Pahalanya lebih besar mana di sisi Allah? Kambing 3 juta. Ustaz, itu kan 100 juta sedekah dia. Baik, benar. Namun dia melakukan sedekah sunnah. Karena kata para ulama, kalau di hari 10, 11, 12 Zulhijjah ini, atau dikatakan ayyamut tasyrik, hari-hari penyembelihan atau yaumul qar, yaumul nahar, hari penyembelihan, maka ibadah harta yang paling mulia tidak lain tidak bukan adalah berkurban. Soalnya kan dia sedekah 100 juta, dari segi nominal itu lebih besar 100 juta, betul. Namun dari segi kualitas lebih besar pahala kurban. Kemudian dari hikmah kurban adalah ihya'u sunnah Ibrahim alaihi salam, menghidupkan sunnah Ibrahim alaihi salam, menghidupkan syiar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tidak usah ceritakan bagaimana awal asal kurban itu disyariatkan. Bukan konon, Pak. Ibadah yang paling purba, ibadah yang paling tua itu adalah kurban. Ibadah paling tua itu kurban. Kurbannya siapa?
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail dan digantikan oleh kurban yang gemuk. Fadainahu bidzibhin adzim, kata Allah, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang gemuk. Jadilah kurban menjadi syiar orang muslim, umat Islam. Karenanya dari kesunahan dari sunnah kurban adalah hendaknya dikurbankan atau hendaknya seorang itu berkurban di tempat-tempat ramai. Jadi kurban itu bukan masalah liar, sunnah Pak. Ente kenapa kurban di dalam rumah? Kenapa kurban di tempat dibeli kurban? Saya takut liar, takut sunnah, takut pamer. Enggak. Justru kurban itu adalah menghidupkan syiar dari Ibrahim alaihissalam. Karenanya nanti akan kita bahas di sunnah kurban. Disunahkan berkurban atau disunahkan menyembelih hewan sembelihan di mana? Di tempat sholat. Katanya disunahkan sholat di lapangan. Ya. Kemudian dari hikmah kurban selanjutnya adalah atau memberi kesenangan, keluasan kepada orang lain. Ini sebagaimana yang kita tahu bahwa daging kurban dibagi sepertiga untuk muqarrib kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau antum makan daging kambing sering, orang-orang kaya makan daging kambing setiap hari bisa, tapi orang-orang miskin sehari sekali makanannya udah alhamdulillah. Tapi ketika dikasih kurban, karenanya orang-orang yang diberikan hadiah kurban, dia memberikan kesenangan, dia mendapatkan kesenangan. Di sanalah letak tausiah. Karenanya pertanyaan Pak, bolehkah kita memberikan daging kurban ke orang kafir? Boleh. Tujuannya adalah apa? Tausiah, memberikan kesenangan. Bisa-bisa ketika kita kasih kurban ke dia, assalamualaikum. Permisi, orang kafir kan nggak boleh assalamualaikum ya. Permisi. Iya, ada apa? Ini daging kurban buat ente, buat kamu. Saya kan non muslim. Kok dikasih? Iya, nggak apa-apa. Dalam agama kita diajarkan daging kurban itu dibagi sepertiga. Pengkurban sudah dapat, fakir miskin sudah dapat, hadiah buat kamu. Ngomong-ngomong si pengkurban itu memberikan izin buat ngasih hadiah ke kamu. Si orang kafir bilang gini, masya Allah, alhamdulillah. Dia baru syukur gimana Pak orang kafir itu? Terima kasih, saya dapat daging kurban. Baru kali ini saya diberikan daging kambing. Saya jarang makan daging kambing. Teman-teman seagama saya saja tidak ngasih daging kambing. Karena kalian telah berbuat baik kepada saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa. Itulah namanya tausiah. Boleh daging kurban dikasihkan kepada orang kafir dengan syarat si pengkurban mengizinkan hal tersebut. Allah Akbar. Terlalu banyak faedah-faedah yang dicantumkan di sini. Terakhir, kita sebutkan semua ya, batasan waktu dan ilmu. Yang terakhir adalah dari faedah kurban atau hikmah kurban adalah anna Allah khalaqal hayawanat bil akal. Bahwasanya benar-benar Allah menciptakan hewan umumnya untuk dimakan. Untuk penegasan hewan itu untuk dimakan. Karena dia ada tuduhan keji dari orang-orang liberal, dari orang-orang yang membenci Islam. Tulis orang-orang Islam itu, mereka itu kasar-kasar, kejam-kejam orang. Masa kambing disembelih potong kepalanya? Mereka itu kejam. Justru kambing itu diciptakan untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa 'ala as-samai." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian di muka bumi ini semuanya. Tafsir menyatakan dari bahwasanya hukum asal makan itu halal. Sampai ada tidak mengharamkan. Maksud kambing justru diciptakan untuk membantu manusia dimakan diantaranya. Jadi bukan menyiksa itu. Nah. Karena ada seorang sahabat ketika dia menyembelih kurbannya merasa kasihan, berkata kepada Rasulullah, aku nggak tega menyembelih kurban ya Rasulullah. Menyembelih kambing minta usaha nggak tega. Apa kata Rasulullah kepadanya? Wa syatu ibrahimtah rahimakallah. Daging kurbanmu itu, hewan kurbanmu, kalau kamu menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Dan dari cara
menyayangi hewan kurban adalah menyembelihnya, karena kita merealisasikan tujuan dengannya ini diciptakan. Itu maksudnya. Makan aja nggak masalah. Ya. Itu hikmah kurban. Baik, kita masuk ke fikih kurban sekarang. Hukum kurban. Hukum kurban. Karena kita bukan dan pertemuan fokus fikih ya, agar mudah kami bawakan langsung saja dan kita sebagai fakih. Ulama khilaf menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah jumhur mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwasanya kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Berarti konsekuensi pemahaman mereka ialah kalau ada orang yang sengaja meninggalkan kurban, berarti dia tidak berdosa walaupun dia mampu. Ini pendapat siapa Pak? Jumhur mayoritas ulama. Bahwasanya kurban itu sunnah muakkadah. Konsekuensinya orang yang meninggalkan kurban sengaja walaupun dia mampu tidak berdosa. Apa dalil mereka? Rasulullah SAW bersabda dalil jumhur, jika telah masuk awal bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban. Nah, saya ulangi. Jika telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, ada yang ingin, garis bawahi ingin. Berarti kurban itu sesuai dengan keinginan. Maka jangan potong kuku, jenggot dan bulu-bulu yang lain. Nah, jumhur mengatakan ini dalil bahwasanya kurban itu sunnah karena Rasulullah mengkaitkan dengan keinginan bukan kemampuan. Dibantah oleh pendapat yang kedua. Pendapat kedua adalah ahli hadis dan juga di sini ada Syekh Islam bin Taimiyah. Bin Taimiyah mengatakan kepada Jumhur, ada dalil yang lebih sahih, yang lebih sahih, yang lebih jelas dari benar membantah perkataan kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan harta namun dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat di tempat sholat kita. Nah, ini khilaf Pak. Jumhur mengatakan sunnah, ahli hadis mengatakan wajib. Mana yang benar? Dalam kaidah fikih berbunyi al-jam'u aula min tarjih. Mengumpulkan dua pendapat, kalau bahasa kita mengkompromikan dua pendapat selama bisa dikumpulkan itu lebih baik daripada mengambil satu dan membuang yang baik. Nah, cara mengkompromikan dua pendapat ini bagaimana Pak? Cara menjawabnya bagaimana? Mudah. Sunnah bagi yang tidak mampu, wajib bagi yang mampu. Kita beramal dengan pendapat jumhur sunnah. Kapan? Kalau nggak mampu jadi sunnah. Saya nggak mampu. Saya pengen kurban tapi nggak mampu, gimana? Sunnah ente. Dengan ini kita mengamalkan pendapat jumhur. Alhamdulillah kita buang pendapat jumhur. Saya punya keluasan harta saya. Tabungan saya melimpah. Alhamdulillah. Hutang juga nggak ada. Ini diutang sama orang-orang hutang sama saya. Disinilah dikatakan wajib. Dengannya kita mengamalkan pendapat Syaikhul Islam bin Taimiyah al-Hanbali. Allah jadi ya kalau mampu kenapa enggak Pak? Ya. Zaman sekarang ada orang beli iPhone sekarang iPhone paling baru memang berapa? 11 15 iPhone paling baru berapa deh iPhone paling baru? Bisa aku udah tahu 16 iPhone 16 Pak. Berapa harganya? 25 ya Allah. Juta itu di Cilok pakai gerobak itu beli itu Pak. 25 juta beli HP bisa sampai utang. Bahkan sampai apa? Minjem seorang HP dari iPhone kayak gitu. Sampai ada yang menggadaikan biar bisa. Ini kambing paling mahal berapa sih? Kambing paling mahal 5 juta udah super itu. Sapi paling gede patungan 7.500.000 ada Pak. Beli 3 beli 7 Pak. Gede banget itu. Tapi kenapa kita ketika beli kurban mikir ente ketika ente beli HP, ketika dipakai dihisap gitu harganya. Hisap.
Tapi ketika kita beli kurban dengan hak tersebut, kita melepaskan harta kita tidak ada dihisab, bahkan itu menjadi hibah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh Pak, kadang-kadang beli mobil sampai ratusan juta. Ya Allah, begitu konsumsinya kok banyak tuh. Ada orang beli mobil, saya punya jemaah sih. Ini jemaah orang kaya, namanya orang kaya itu berarti tidak berbeda. Saya punya teman, dia beli mobil 8 miliar, 8 M Pak, mobil 8 miliar, subhanallah, mobil apa itu? Sebanyak apa itu? Satu mobilnya, mobilnya 8 M. Itu kalau beli Xenia, parkirnya di mana itu? Xenia semuanya. Dia belum dapat miliar. Akhirnya sudah 2 bulan, bosan pakai mobil itu Pak. Bosan aku mobil ini dijual, baru 2 bulan, bosan dia. Dijual, dapat 6 miliar. Bilang katanya, mobil MP mana yang mahal itu? Nah dijual. Berapa? 6 miliar, alhamdulillah laku. Itu bukan laku, itu rugi, itu namanya 2 bulan hilang 2 miliar. Berarti 1 bulan 1 miliar hilang. Antum bisa bayangin 2 miliar hilang bulan. Oh, ini gimana nih mikirnya? Kalian kalau maksud kami, orang itu ketika mengeluarkan harta untuk dunia, murahnya bukan main. Ada jemaah cerita, orangnya kecil, siapa kecil orang beli sepeda, antum tahu sepeda? Sepeda itu dipatah-patahin itu loh, diputar-putar. Dia beli sepeda 30 juta Pak. Anak pakai sepedanya, digoes-goes juga, kecuali beli jalan sendiri gitu. Ada yang mijit, enak. Ini sepedanya kecil, digoes 30 juta ya Allah. Maksudnya menyampaikan ini kepada Allah. Kenapa ketika kita berkorban 3 juta, 5 juta itu mikirnya jauh sekali. Tapi tidak beli HP, beli mobil, bahkan beli mobil tenor sampai 6 tahun ada. Beli rumah, beli ini, kita mati-mati ya. Karenanya benarlah korban itu adalah ibadah harta paling besar dan paling berat di sisi manusia. Allah Alaihi. Baik, kita akan masuk sekarang ke hewan yang boleh dengannya dikurbankan. Hewan yang boleh dengannya dikurbankan. Kita masih bahas syarat sah ya. Biar pemahaman kita agar pemahaman terstruktur, biar rapi, sistematis pemahamannya. Saya akan sebutkan syarat sah, syarat sempurna. Syarat sah maksudnya apa? Kalau hilang satu berarti tidak sah. Nanti setelah kita bahas syarat sempurna. Syarat sempurna maksudnya apa? Kalau ada yang hilang satu tetap sah, tapi tidak sempurna. Ya sama kayak sholat. Ada syarat sah, syarat sempurna. Syarat sah sholat Al-Fatihah di antaranya. Syarat sempurna sholat apa? Baca doa kita. Kalau ada orang ketika sholat tidak baca kita, sholatnya sah nggak? Sah, tapi tidak sempurna, tapi sah. Ini meninggalkan sunnah maksudnya. Kita akan bahas pertama syarat sah kurban. Yang pertama kita bahas dari hewan. Hewan apa yang boleh dikurbankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hayy ayat 28. Liyashhadu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya artinya agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat dan agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Dan agar mereka menyembelih bahimatul an'am, menyembelih bahimatul an'am, hewan-hewan ternak paran-paran. Itu bisa Pak. Inilah hewan yang boleh dengan dikurbankan saja, tak boleh keluar dari itu. Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Domba. Masa ayam dikurbankan? Dan ini urutan Pak, dari yang paling mahal ke yang paling murah. Unta, sapi, kambing, domba. Ada beberapa ulama yang mencoba mengkiaskan di antara Malikiyah dan Hanafiyah yang belakang. Mereka coba mengkiaskan. Kalau nggak ada unta, boleh nggak dipakai hewan lain? Ada yang mengatakan kalau unta nggak ada, boleh dikiaskan dengan lama. Itu lama nggak? Alpaka.
kecil dia, lebih kecil. Bulunya banyak juga. Ada yang mengkiaskan juga sapi dengan kuda, karena kuda itu lebih mahal, tapi kuda juga boleh. Ada yang mengkiaskan juga sapi dengan banteng. Dan semua kias ini kias baret, kias rusak semua. Tak boleh diganti unta dengan apakah, sapi dengan banteng, sapi dengan kerbau, sapi dengan tadi apa? Kuda, tak boleh. Namun ada satu kias yang kata para ulama, kiasnya sahih, kiasnya benar, apa? Mengkiaskan sapi dengan kerbau itu boleh, Pak. Boleh. Jadi kurban kerbau 7 orang boleh. Dan ini telah disepakati oleh Komite Fatwa dan juga Imam Kurban. Jadi nggak boleh kurban ayam, nggak boleh, Pak. Atau kurban cecak misalnya, atau kurban kelinci. Dan saya punya uang kan, kami 3 juta mahal, ayam 70.000 kurang. Beli ayam aja yang satu-satu, kan yang penting niatnya, nggak bisa. Ya, karena dia tidak mengorbankan bahimah ternak. Ya. Kemudian kita masih bahas tentang hewan-hewan, umur hewan-hewan yang boleh dikorbankan. Ikhwan yang Allah muliakan, Rasulullah SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnatan." Jangan kalian sembelih kecuali hewan yang cukup umur. Nah, ternyata 4 hewan yang disebutkan di atas barusan itu pun umurnya harus cukup juga. Ya, kita masuk. Yang pertama tadi adalah unta. Kapan unta dikatakan cukup umur? 2 tahun. Setahun. Masih kecil, Pak. Unta itu 5 tahun ke atas. Makanya unta itu lebih mahal, punya lama. Makanya dalam riwayat unta itu boleh dikolektif oleh 10 orang. Sapi 7, kambing 1, domba 1. Unta itu punya lama, 5 tahun. Musimnya unta 5 tahun. Karenanya orang yang menyembelih unta 4 tahun, walaupun badannya lebih besar daripada yang 5 tahun, nggak sah. Ingat, buat yang kita bahas syarat sah, bukan syarat sempurna. Yang dibuat adalah 5 tahun. 5 tahun ke atas. Kemudian selanjutnya sapi. Sapi dikatakan musinah kapan? Dikatakan seumur kapan? 2 tahun. 2 tahun. Saya dari ngomong tahun itu tahun perputaran bulan hijriah ya, bukan Januari, Februari, bukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal itu. Karena perputaran tahun Islam itu lebih kecil, lebih pendek daripada bulan Masehi. Ya. Kalau sapi 2 tahun. Kambing setahun, 12 bulan. Ingat perputaran bulan Hijriah. Jadi Pak, saya punya saran buat saya sendiri, buat antum juga. Kalau antum menyembelih hewan kurban, bapak-bapak DKM, para panitia kurban, kalau pengen beli hewan kurban, jangan hanya harga dulu. Ada kambing cakep, wah ini gede nih kambing. Ini berapa nih? 3 juta, turun 2,5 lah. Nego lah. Oke, kita menghargainya 2,5, alhamdulillah. Umurnya berapa? 11 bulan. Ngapain nego dari tadi kalau umur belum cukup? Tanyakan dulu kepada penjual kurban ini umurnya dulu. Jangan tanya harga dulu. Nanti kalau lihat kambing, lihat sapi cakep, cakep, gede. Umurnya berapa? Wah, ini umurnya cakep nih, ada setahun, di atas setahun. Bahkan besok sudah mulai setahun 1 bulan, sudah mulai bagus-bagusan. Oke, baru negosiasi di sana. Ya, kalau perlu tanyain, Pak, mana KTP kambingnya ini? Aktornya mana? Siapa dan bapaknya? Ibunya mana? Ibu di mana? Biar mas. Maksudnya nih, Pak, umur hewan ini harus diperhatikan. Nah, domba punya spesial ya. Domba punya hukum tersendiri. Rasulullah dalam hadis yang kami sebutkan di atas, illa an yaksura alaikum fa alaikum jad'atan min ad-dha'an. Kalau kalian sulit menemukan unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kemudian kambing 1 tahun, domba bukan kambing, domba
domba boleh 6 bulan. Domba 6 bulan boleh. Zak, kambing 6 bulan boleh? Nggak boleh, nggak sah. Dan kata Rasulullah di akhir hadisnya, illa ayyasalamualaikum. Kalau kalian kesulitan, baru boleh berkorban domba 6 bulan. Hari-hari kambing pada mahal-mahal, uang cuma 2 juta. Tapi mak saya pengen kurban, ada domba umur berapa ini? Umur 7 bulan, belum setahun. Oke, saya ambil. Tapi kan belum setahun, nggak apa-apa. Kalau domba 6 bulan sudah cukup, sudah musibah. Sekarang akan kita bahas syarat sah penyakit hewan kurban yang harus lepas darinya. Ingat Pak, saya ingatkan kita masih bahas syarat sah, fokus syarat sah. Jadi kalau hilang nggak sah kurbannya. Adapun penyakit-penyakit yang dengannya hewan kurban tidak boleh dikurbankan, agar cepat kita sebutkan penyakit-penyakit yang ulama sepakat nggak boleh dikurbankan. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang Bukhari Muslim dan lainnya, arba'atun la yajuzna, dalam riwayat arba'atun la yajuzna, ada 4 hewan kurban yang tidak akan sah ketika dikurbankan. Nah, beliau di sini menyebutkan penyakit-penyakit yang disepakati. Yang kami nggak sepakati, jadi antum nih, ana kasih tahu biar antum mudah belajar fikih. Ana dulu kuliah bisa seperti itu, baca dulu kesepakatan ulama. Baca dulu kesepakatan ulama, setelah itu baca khilafnya baru. Nah, biar mudah kita bahas kesepakatan ulama itu. Ulama sepakat hanya 4 penyakit yang nggak boleh dikorbankan. Yang pertama kata Rasulullah, al-aqraju al-bayyin wa aqrajuha, yang pincang yang jelas pincangnya. Antum garis bawahi pincang. Berarti kalau pincangnya sedikit masih bisa, tapi pincang ini samar, saru, nggak jelas. Tapi ketika lari kencang, maka ulama sepakat boleh dikorbankan. Makanya di sini jelas al-bayyin, yang jelas pincangnya. Nah, di sini ada kias aulawi namanya. Kalau dia pincang saja nggak boleh, apalagi yang copot, yang putus kakinya. Misalnya ada hewan kurban gemuk, gempal badannya, tapi kakinya itu nggak ada, tapi gemuk bukan main. Boleh Ustaz? Nggak boleh. Tapi bagian ini nggak boleh, pincang aja nggak boleh, apalagi buntu. Yang kedua, yang dengannya penyakit nggak boleh dikorbankan adalah al-aqwalu al-bayyin wa awaluha, yang pincang, yang tertutup matanya atau yang pincang matanya, yang jelas, antum garis bawahi jelas. Jadi kalau ada hewan kurban yang pincang jelas tertutup, jadi dia nggak bisa melihat sebelah atau buta sebelah, maka jangan dikorbankan. Jangan. Ketika kami mengisi kajian kurban juga di daerah Haneda, ada DKI atau ada panitia kurban. Jadi ada kambing, lebih baik dikorbankan juga, diturunin dari pick up. Ketika pengen diturunin, loncat kambingnya, patah katanya, aku pincang, Kita ceritanya, Ustaz, itu gimana hukumnya? Ada tanya lagi, atau gimana kambing itu? Itu tahun lalu Ustaz, sudah disembelih. Hukumnya gimana? Nah, jawab, tidak sah kurbannya. Terus dapat pahala nggak? Dapat, tapi bukan pahala kurban, cuma pahala bagi-bagi daging biasa, potong hewan aja udah. Namun bukan pahala kurban. Tapi kan ini hewannya pincangnya nggak sengaja, mau sengaja mau nggak sengaja ya tetap. Emang ada hewan pincang disengaja gitu? Nggak ada. Terus gimana Ustaz? Apakah sah kurbannya? Itu bukan pahala kurban saja, itu pahala daging sedekah saja. Apa kata Rasulullah? Syahdu lahmi. Hewan kurbanmu bukan hewan kurban, namun pahala sembelih bagi-bagi daging saja. Biasa, pahala sedekah biasa Pak. Ingat Pak. Pahala kurban itu adalah ibadah harta yang paling baik di situ. Dia adalah pahala kurban. Ada cerita lagi banyak, tidak cuma hewan. Ada kambing, emang kambingnya bangor, kambingnya nakal, bisa diam.
melingkar-lingkar dia di pohon, terus nggak ada yang sadar, akhirnya mati. Pelintir kepalanya, mati. Kira para bapak DKM tanya kepada Ustaz, gimana? Buang. Lah kok buang kan? Saya. Kenapa tidak sembelih bagi dagingnya? Ini bukan daging kurban, ini daging bangkai. Karena hewan yang mati selain cara disembelih maka bangkai. Terus gimana Ustaz? Tidak main, itu bangkai. Ya udah kita jual aja. Gak boleh dijual juga. Jual beli bangkai itu haram. Terus dia main, buang aja, kasih buaya kalau bisa. Cari buaya. Yang punya buaya siapa? Gak boleh dimakan, gak boleh disembelih, gak boleh dimakan, gak boleh dimakan. Kecuali dia ketika masih kapan langsung disembelih. Matinya disembelih bukan dengan seperti itu tidak sedepat. Kemudian penyakit yang ketiga yang tengahnya gak boleh dikorbankan adalah al-ajfa allati la tuqi, yang kurus, yang keterlaluan kurusnya. Ialah daging hewan kurban yang dimaksudkan adalah dagingnya. Kalau kurus apa yang dimakan? Ada jemaah cerita, Ustaz, ketika saya umroh, kan kalau orang-orang pencinta mantu itu mereka membeli kambing ya, bayar dia mereka ya. Dana ya. Ketika saya pengen beli kambing buat bayar dana mantu saya, karena saya pencinta mantu, saya beli kambing di sana. Kalau di rupiah 2 juta Ustaz. Saya tanya ke orang Arab ini berapa harga kambingnya? 2 juta. Ini udah setahun, ya. Tapi kambingnya kecil banget kayak kucing. Kecil banget kambing. Nah, tanya, itu benar bukan daging kambing? Benar kambing? Benar Ustaz, tapi kecil banget. Subhanallah. Banyak Pak, penipuan di situ banyak. Menipu sama Allah, bayangkan. Orang lagi hajian malah ditipu. Ya. Karenanya ulama sepakat sebagaimana Rasulullah bahwasanya hewan kurban yang kurus, terlalu kurus itu tidak sah untuk dikurbankan. Ya memang dari awal kita dikurban bagi-bagi daging, bagi-bagi tulang, ini mah siapa yang tulang. Kemudian yang terakhir, hewan kurban, penyakit hewan kurban yang boleh dikurbankan adalah al-marid allati la tu'al al-marid al-bayyin maruha, yang sakit penyakitan, yang jelas penyakitnya. Penyakit apa di sini? Penyakit yang bisa menghilangkan nafsu makan. Maksudnya apa? Kalau penyakitnya itu misalkan koreng sedikit, maka boleh Pak. Namun kalau korengnya terlalu banyak, lebih banyak yang koreng, yang sopak, yang cacat daripada yang benar, maka ulama sepakat tidak boleh. Dari sini terbuktilah bahwasanya hewan kurban yang punya penyakit-penyakit kecil seperti hidungan, telinganya sobek Pak, kan orang lihat kambing sobek telinganya, sah dikurbankan, sah. Nah, saya akan bawa itu. Perhatikan Pak, kenapa Rasul menyebutkan 4 penyakit ini? Karena 4 penyakit inilah menjadi faktor utama penyebab hewan kurban itu kurus. Jadi pertama apa penyakitnya? Yang pincang, yang jelas pincang ya. Kalau ada hewan kurban pincang, teman-temannya yang lain sudah pada makan, dia masih jalan. Akhirnya rumputnya sudah habis, dia baru sampai. Jadi kurus. Rambut, gimana mau lihat? Jangan-jangan makan awat dia. Yang kurus emang kurus, yang penyakitan gimana mau makan? Orang lagi sakit. Karena ada penyakit-penyakit yang kecil dan tidak menyebabkan kepada kurusnya badan hewan kurban maksudnya, maka tak boleh dikurbankan. Contohnya yang ditanyakan, kupingnya sobek sedikit. Kalau madzhab Syafi'i yang mengatakan kalau kupingnya itu kita potong semuanya, terpotong semuanya, dan ditanya, ini kapan terpotongnya? Kalau terpotongnya dari lahir, ya sah Pak, berarti cacat ya. Yes. Tapi kalau terpotongnya setelah lahir, karena dia nggak bisa diam misalkan, namun tetap gempal badannya, tetap gemuk badannya, tetap sah. Ini dagingnya. Nah, saya tanyakan juga tanduk yang patah. Kalau dia punya tanduk retak, ulama sepakat sah. Tapi kalau tanduknya patah, ya dilihat lagi. Kalau tanduknya patah ini menyebabkan kepada badannya kurus, maka tidak sah. Emang tanduk mau diapain? Dibuang pasti. Tapi kalau tanduk patahnya ini karena penyakit,
dan menyebabkan dia kurus, maka tidak sah dikurbankan. Boleh seperti itu, Pak. Nah, ada pembahasan menarik. Al-jadalah. Apa jadalah? Apa jadalah? Jadalah itu hewan kurban yang makan kotoran. Ada kambing makan kotoran, sapi makan kotoran. Boleh tidak dikurbankan? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang lebih kuat adalah boleh. Karena ada kias yang lebih bagus, ayam. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang enggak mau makan ayam. Ditanya, "Ente kenapa mau makan ayam?" "Innahu ya'kulu min qawdurat." Ini ayam itu suka makan yang kotor-kotor. Antum lihat ayam makan ayam jorok kan? Makan ini, makan itu. Bahkan saya pernah, Pak, saya lagi makan ayam, saya lempar ayam itu dimakan sama ayam. Ayam makan ayam. Ayam apa yang dimakan? Apa kata sahabat ini kepada sahabatnya yang melarang diri sendiri makan ayam? Laqad ra'aytu man huwa ahsanu minka ya'kulu minhu. Ente yang enggak makan ayam, tahu enggak? Aku pernah bertemu orang yang lebih mulia daripada kamu dan dia makan ayam. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan terutama Rasulullah SAW. Kalau kita harapkan kambing yang jalalah, kambing yang tidak mau makan kotoran, bagaimana dengan ayam? Berarti ayam haram juga dong. Intinya hewan itu tetap halal untuk boleh dikurbankan. Kemudian pembahasan yang terakhir dari sifat atau sifat penyakit yang tidak boleh dikurbankan adalah ulama khilaf juga maujud. Apa itu maujud? Dikebiri. Nah, ini menarik, Pak. Saksikan. Apakah hewan yang dikebiri boleh dikurbankan? Jawabannya, Anda melihat apa yang dikebiri. Kalau yang dikebiri adalah zakarnya, kemaluannya, selaknya, maka kata para ulama tidak sah dikurbankan. Tapi kalau dikebiri adalah buah zakarnya, maka sah untuk dikurbankan. Dalilnya apa? Jelas. Dhaha Rasulullah SAW ketika bersyaini, ablahaini, akradaini, mawju'aini, dhabahahuma biyadihi. Aku melihat Rasulullah SAW berkurban dengan dua domba yang ablah, yang kebal, akrad, yang tanduknya tiga, mawju'aini, dan dua-duanya dikebiri buah zakarnya. Karena hewan kalau sudah dikebiri buah zakarnya Pak ya, makanya banyak gemuk mana. Tapi kalau yang dikebiri afwan selangnya itu, maka dia cepat mati, dia terus. Ya, jadi nggak masalah Pak ya berkorban dengan hewan yang dikebiri dengan syarat yang dikebiri apanya? Buah zakarnya. Allah a'lam. Baik, setelah kita bahas sifat atau syarat sah tersebut ya, kita bahas syarat sempurna. Berarti sunah-sunah kurban. Sunah-sunah kurban. Akan kita bahas yang pertama warna dulu. Warna hewan kurban disunahkan. Tadi hewan yang dikurban pertama apa? Unta, sapi, kambing, domba. Kita bahas unta. Unta paling baik warna apa? Warna merah. Karena kata Rasulullah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau memberikan hidayah dengan tanganmu dengan izin Allah orang lain untuk mendapatkan kebaikan itu lebih baik daripada engkau bersedekah unta merah. Jarang unta merah, jarang. Barang mahal ya jarang. Barang langka ya jarang. Mahal jadinya. Kemudian, jadi kalau antum pengen onta, ada onta putih, onta merah. Mana yang lebih utama? Merah. Tapi kalau onta putih sah-sah saja. Namun kalau ditanya lebih utama, ini syarat sempurna maksudnya. Kemudian hewan sapi, sudah hewan apa? Apa? Merah. Maksudnya coba lihat sapi merah. Oh, ada. Ada yang ngomong enggak? Hah? Kuning. Sapi kuning. Antum ingat surat Al-Baqarah enggak? Baqaratul safra'u fatiul launha tasurrun
betina yang kuning enak dilihat. Jarang kan? Emang jarang, barang mahal jarang. Sapi kuning. Jadi kalau antum beli sapi, ada sapi putih, hitam, ungu lagi, sama kuning. Beli yang mana Pak? Beli yang kuning. Tapi kalau penjual sapinya paham sunnah, bisa-bisa dilipat ganda itu. Kalau paham sunnah dia. Baik, kita lanjut. Kambing sekarang. Kambing dulu. Kambing sunnahnya warna apa? Itu tanda warna kambing Pak. Apa kambing? Boleh bagus. Kita putih benar. Gimana? Saya jelaskan. Ingat, masih ada waktu buat nyari kambing. Antum kalau lihat kambing begini, pinang lagi beli. Sekarang antum bayangin, ada ceritain kalau ada kambing warna dasarnya putih. Dan bayang, yamshi ala sawad, kakinya empat-empatnya hitam. Jadi kayak pekos kaki gitu, pakai sepatu. Wa yajlisu ala sawad, perutnya hitam. Jadi kalau duduk dia di atas perutnya hitam. Lucu Pak. Wa yanzuru fi sawad, matanya hitam kayak panda. Wa yaqulu fi sawad, dan mulutnya hitam kayak sound Pak. Lucu. Jadi kalau antum lihat kambing begitu beli. Kalau penjual kambingnya paham sunnah, bisa-bisa dimahalin itu. Ini kambing berapa yang putih? 4 juta. Beratnya berapa? Beratnya 50. Bisa kambing beratnya berapa sih Pak? 80 10. 50 beratnya. Hah? Lebih gede. Berapa beratnya? Ya, 40-an. Nah ini kambing lucu nih, warnanya kayak pada yang tadi saya sebutin. Kakinya hitam, perutnya hitam, matanya hitam, mulutnya hitam. Ini berapa? 100 juta. Mahal banget. Ini kambing sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau antum dimainin harga jadi ya udah nggak usah, daripada nggak kurban kan, tapi kambing biasa aja. Domba, kalau domba persis seperti kambing warnanya, namun bedanya aturan tandung melingkar Pak. Gagah. Inilah sifat, inilah hewan kurbannya Rasulullah SAW. Jadi jangan asal beli hewan kurban Pak. Ya. Kemudian akan kita bahas yang banyak dipertanyakan. Ini saya ngisi beberapa tempat yang banyak ditanyakan, saya jawab sendiri di sini. Kira ada yang tanya. Lebih bagus mana, ikut sapi, kolektif sapi atau beli kambing? Dijawab aja. Domba mulu deh. Lebih baik mana? Ikut sapi apa kambing? Oh berat domba. Emang begitu kalau menjual? Bisa domba kali. Kayaknya itu domba terus menjadi. Dulu banyak, jadi kalau di domba orang banyak paling menang. Oh gitu. Masya Allah. Emang paling bisa menjual kalau gitu Pak. Romonya pinter. Lebih baik mana, ikut kolektif sapi atau domba? Kambing. Di situ langsung bilang, kencang bilang di sini Pak. Saya akan bahas dalam di sini karena sudah dipahami. Ini begini. Saksikan Pak, saksikan. Kalau antum beli sapi, kaifiat atau ibadah menyembelih, ada 7 orang beli sapi. Menyembelihnya berapa kali? Sekali. Kalau antum misalkan 7 sapi, 1 sapi ini yang dikolektifkan oleh 7 orang, semuanya uangnya kita gunakan saja untuk beli kambing. Berapa kali dibeli? Juga itu. Lebih banyak mana ibadahnya? Kambing. Ini dalil orang-orang yang mengatakan bahwasanya kambing itu lebih baik daripada sapi. Dalil orang-orang yang mengatakan kambing lebih baik besar. Dalil yang kedua adalah dalil yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ingin mengorbankan anaknya Ismail digantikan kambing atau domba. Berarti kambing atau domba. Kenapa enggak Allah gantikan onta, sapi?
daging domba lebih baik. Dan kenapa dalam hadis Atha bin Yasar dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengkorbankan 61 dan riwayat 69 kambing. Beliau menyembelih dengan tangan sendiri. Apa beliau menyembelih sapi? Tidak berkorban bukan. Rasul menyebutkan tingkatan demi tingkatan ini. Dibantah lagi. Pendapat itu mengatakan berpendapat. Tadi kalian mengatakan dari kalian yang selanjutnya adalah bahwasanya kalau ada orang yang berkorban kambing lebih baik karena dia menyembelihnya lebih banyak. Menyembelih lebih banyak. Ya benar. Namun menyembelih bukan darah yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Apa kata Allah? Allah tidak akan sampai kepada Allah daging darahnya. Bukan seberapa banyak daging darahnya, namun seberapa nekat tulus takwa seorang ketika berkorban. Dibantah. Yang kedua dibantah. Yang ketiga dibantah lagi ya Pak. Pendapat kedua. Tadi kalian mengatakan bahwasanya dari kalian selanjutnya adalah kenapa Allah menggantikan Ismail dengan kambing? Berarti kambing lebih baik. Itu bukan dalil. Allah menggantikan Ismail dengan kambing itu untuk memudahkan umatnya. Kalau digantikan unta, keteteran semua kita, habis semuanya. Siapa yang bisa berbuat? Itu tanda kemudahan dari Allah. Setelah khilaf yang sangat panjang, kami menyebutkan dari yang lain, ada pendapat yang lain yang mungkin kita sebutkan Pak. Setelah khilaf yang sangat panjang, yang lebih baik mana Pak? Ikut kolektif sapi atau unta 10 orang? Ingat kalau unta boleh 10 orang, kalau kambing sapi atau ikut kambing 1 orang saja. Yang lebih kuat adalah yang lebih mahal. Yang lebih mahal. Karena dengan itu kita Nabi berkurban dan berkorban harta. Contohnya gampang, antum ketika ikut kolektif sapi 3.500.000. Tapi ketika ikut beli kambing 5 juta. Mana yang lebih berat? Kambing. Mana yang lebih banyak wajib harta? Kambing. Berarti lebih banyak kambing pahala. Antum kalau beli kambing 3 juta, ikut kolektif sapi 5 juta. Berarti lebih baik sapi. Karenanya kata para ulama, kurban itu lebih baik mana yang lebih mengasah keimanan kita. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mencoba memberikan ujian kepada Ibrahim agar menyembelih Ismail anaknya kapan? Ketika Ismail sudah remaja. Ketika orang tua telah mendapatkan anaknya remaja, sudah bisa kerja anaknya, sudah bisa bantu. Makanya kata Allah, "Balagha ma'ahu sa'ya." Dan ketika Ismail itu sudah bisa membantu Ibrahim. Kenapa Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail ketika bayi? Padahal itu anaknya juga sama-sama anaknya, tapi kenapa nggak ketika bayi aja? Namun ketika disembelihnya kapan? Ketika Ibrahim telah merasa ketergantungan dengan Ismail, ketika Ismail telah dewasa, agar lebih mencoba memberikan cobaan kepada Ibrahim bahwasanya semakin berat pengorbanan semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjawab sudah insyaallah. Kalau Anda tanya lebih baik kurban jantan atau betina? Yang tadi jawabannya yang lebih mahal. Jawabannya gampang Pak. Ya, kalau jantan ini kambing jantan berapa? 4 juta. Betina 5 juta. Betina. So, emang boleh kurban betina saja? Emang apa larangannya? Nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya. Ya, adapun ada pada menyembelih, waktu menyembelih, tempat menyembelih kita tidak bahas karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu itu. Assalamualaikum.